Oke, halo teman-teman, kembali kita lanjut belajar Python dasarnya. Ya, semoga teman-teman masih semangat belajarnya. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai fungsi print untuk mencetak, kemudian variabel untuk menyimpan data, kemudian tipe data untuk tahu jenis-jenis data, dan komentar ya, yaitu memberikan label atau kutipan di kode Python kita. Nah, di video ini kita akan lanjut belajar satu fungsi lagi yang mungkin umum digunakan yaitu fungsi input ya. Jadi fungsi input itu gunanya untuk mendapatkan input dari pengguna lalu disimpan ke variabel sebagai nilai dari variabel itu. Langsung saja kita bikin file baru, kita kasih nama input ya. Oke. Jadi untuk input itu cara nulisnya seperti ini, kita kasih nama dulu variabelnya misalkan nama. Oke. Kemudian sama dengan kemudian input, terus input. Lalu kita tulis sebuah teks kalimat, misalkan masukkan nama Anda, ya, seperti itu. Lalu kita print ya, kita print nanti print. Kemudian bisa kita pakai seperti ini, halo, kemudian koma, nama. Ya. Ya, jadi nanti saat dijalankan akan muncul tulisan masukkan nama Anda, kemudian user mengetikkan namanya, enter, langsung muncul nanti halo. Nama diikuti dengan nama yang diinput oleh user. Kita coba ya, kita coba. Ini kita simpan di file 4 berarti Python 4. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini langsung ditanya, masukkan nama Anda sesuai dengan kode pada baris satu ini. Ya, kita tulis misalkan Pius. Oke, lalu kita enter. Nah, halo Pius sesuai dengan kode pada baris kedua. Ya. Untuk kode pada baris kedua ini ya bisa juga kita ketik seperti ini ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Bisa kita tulis seperti ini print, kita pakai fungsi seperti ini. Ya, ya bisa seperti itu. Ya, kita bisa pakai fungsi fstring. Misalkan terlalu panjang ya, lebih bagus pakai seperti ini. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, masukkan nama Anda, kita tulis misalkan Ahmad Imran, misalkan. Nah, ini halo Ahmad Imran, apa kabar? Sesuai dengan kode pada baris ketiga ini. Seperti itu. Oke, jadi itu mengenai input. Selanjutnya mengenai operasi aritmetika atau matematika di Python itu seperti apa? Oke, kita buka file baru ya. Tutup dulu yang ini. Kita buka file baru, kita kasih nama misalkan 5 matematika.py. Oke. Nah, untuk matematika ya, kita tentu nanti akan bekerja dengan saat membuat aplikasi dengan Python, kita akan bekerja dengan berbagai macam operasi matematika, apakah itu penjumlahan, pengurangan, atau mungkin pembagian, perkalian, ya itu kita perlu tahu bagaimana sih cara penulisan eh, operasi matematika di Python. Oke, kita untuk prakteknya kita akan butuh dua buah angka yang kita akan simpan di variabel nilai satu, nilai A misalkan atau nilai satu boleh, misalkan 6, kemudian nilai 2, misalkan 3 ya misalkan. Nah, pertama bagaimana untuk operasi penjumlahan ya. Jadi kalau penjumlahan kita tinggal tulis seperti ini, print nilai satu. Nah, seperti itu nilai satu. Oke, nilai satu tambah nilai 2. Ya, jadi nanti eh, untuk kode yang kita tulis pada baris 4 ini ya, kita minta nilai satu itu dijumlahkan dengan nilai 2. Untuk menjumlahkan pakai kode atau pakai simbol tanda plus atau tanda tambah ya di untuk menjumlahkan ya. Jadi nanti hasilnya adalah 6 nilai satu, kemudian 3 nilai 2 dijumlahkan jadi hasilnya 9. Kita coba ya. Coba jalankan Python 5. Oke. Ya, hasilnya 9. Oke. Selanjutnya untuk pengurangan ya, pengurangan bisa kita tebak sendiri ya, itu pakai kurang seperti ini. Nilai. Oke. Nah, itu ya, kurang ya. Jadi nanti coba lagi hasilnya. Ini kita save dulu. Ya, 6 tambah 3 9, kemudian 6 kurang 3 3. Oke. Kalau perkalian ya, kalau perkalian itu pakainya simbol bintang ya, print. Nah, seperti ini.
Sekalian pembagian, untuk pembagian itu nanti pakainya tanda, nah seperti itu. Ya. Oke, jadi ini untuk perkalian, kita tambahkan di sini boleh, misalkan ini penjumlahan, kemudian ini pengurangan, lalu ini perkalian, dan ini pembagian. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan. Oke. 9, kemudian kalau dikurang hasilnya 3, kalau dikali hasilnya 18, kemudian kalau dibagi 6 bagi 3 itu hasilnya 2. Kenapa ada 2.0? Karena operasi pembagian itu otomatis mengkonversi tipe datanya menjadi float atau pecahan ya. Jadi 2.0 seperti itu. Selanjutnya ada juga misalkan operasi eh, untuk mencari misalkan hasil atau sisa pembagian ya. Misalkan seperti ini ya, nilai 6, nilai 2 4. Ini kalau dibagi sisa pembagiannya adalah 2 ya, karena 6 bagi 4 itu 1, tapi ada 2 sisanya. Nah, itu gimana operasinya? Seperti ini ya. Print nilai, oke ya. 1, nilai 1 6 bagi 4 itu hasilnya 2 ya. Jadi saya coba lagi jalankan. Nah, ini ya 2 ya. 2 hasilnya. Oke, selanjutnya untuk operasi matematika mengenai pangkat ya, misalkan 2 pangkat 3 berapa, misalkan atau mungkin eh, 6 pangkat 4 berapa dan seterusnya ya. Jadi kita bisa juga melakukan operasi pangkat di Python. Cara nulisnya seperti ini, print nilai ya ini ya, bintang 2 kali ya, bintang 2 kali itu pangkat. Oke, kita coba ganti di sini biar teman-teman bisa hitung manual juga. 2 pangkat 3 itu harus hasilnya 8. Kita coba lagi. Kita save. Oke, kita clear dulu ya, clear. Oke. Nah, jadi 2 pangkat 3 ini yang terakhir itu hasilnya 8. Seperti itu. Oke. Ada juga teman-teman seperti ini print. Nah, ini ya pembagian bulat ya, nilai 1 ya, pembagian bulat. Nah, ini pembagian bulat kita lihat seperti apa ya. Jadi misalkan 6 ini kemudian ini 4 ya. 6 dibagi 4 dan menghasilkan pembagian bulat itu berapa ya? Kita coba jalankan. Nah, kita coba jalankan itu 6 bagi, nah ini save dulu ya, kita save. Kita save dulu. Oke. Oke, kita jalankan kembali. Nah, di sini kalau kita lihat hasil dari nilai 1 dibagi nilai 2 dan berupa pembagian bulat itu hasilnya 1 ya. Dari mana 1? Itu adalah apa namanya? Jadi kalau 6 dibagi 4 itu kalau misalkan yang ini tadi, yang ini itu kan 1,5. Nah, untuk pembagian bulat dia hanya akan mengambil angka satunya ya. Dia akan hanya mengambil angka satunya sehingga keluarlah hasil 1 di saat kita menggunakan eh, operasi matematika seperti ini ya, mencari pembagian bulat seperti itu. Oke, itu dia mengenai operasi matematika di Python. Kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa.